Menurut kalian, siapa penakluk dunia terbesar yang pernah ada? Anak-anak, bersiaplah untuk mendengar kejutan ini. Pasti Napoleon orangnya, gampang sekali. Memang mudah, tapi kau salah. Bukan Napoleon orangnya. Lihatlah. Apa kau tidak melihat? Kalau begitu, siapa orangnya? Baiklah, aku akan memberi petunjuk. Kalian mengenalnya? Itu Genghis Khan. Benar sekali, bagus. Dia orang yang sangat mengerikan. Bisa, tapi mungkin tidak. Yang pasti dia adalah seorang penakluk dan dia ingin mengetahui banyak negeri. Dan tentu saja dia juga ingin menguasai negeri-negeri tersebut. Tapi dia juga bisa menjadi teman sejati. Ayo ceritakan. Ya, Genghis Khan memang mencetak sejarah yang luar biasa. Aku akan menceritakan tentang dia. Kejamkah dia atau jahat sekali? Mungkin benar, tapi masa ketika dia hidup bukanlah masa yang mudah. Masa-masa itu merupakan masa yang sulit. Dan kalian tidak bisa mengatakan masa kecilnya bahagia. Semua itu bermula lebih dari 800 tahun yang lalu. Helun, aku akan memegang kendalinya. Kau pergilah menghangatkan tubuh. Baik, Yasugai. Hei! Apa yang kau lakukan? Itu racun. Aku membalaskan dendamku. Ayah Yasugai pernah mencuri kuda kami, kuda milik pamanku. Dan kau jangan ikut campur urusan orang. Aku akan segera meninggal, Temujin. Karenanya anakku berusaha menjadi pemimpin yang baik. Suamimu memang pemimpin yang baik, tapi anaknya Temujin masih terlalu muda. Siapa yang akan tunduk pada persekutuan dengan seorang anak kecil? Aku Targutai akan menjadi ketua yang baru. Kau tidak bisa menjadi ketua, Targutai. Anak ketualah yang berhak menggantikan ayahnya. Dia akan segera menjadi dewasa dan kau harus mematuhinya. Kau boleh tinggal di sini dan menyembah pada anak kecil itu, tapi aku akan pergi dan membawa sukuku bersamaku. Subodai, kenapa kau tidak pergi bersama yang lain? Aku ini temanmu, Temujin. Aku akan tinggal bersamamu. Aku berguna untukmu, akan kubuktikan. Masa depan kita tidak akan mudah. Kita cuma memiliki beberapa kambing dan domba. Tapi kita masih punya 8 kuda dan kerbau yang akan menarik kereta kita. Hidup ke depan akan sangat sulit. Tidak perlu khawatir. Yasugai, ayahmu dan pemimpin suku Kiat adalah keturunan dari Mongol yang agung. Kita harus tetap kuat dan bersatu, karena suatu hari nanti kita akan merebut seluruh wilayah kita. Anak tertuaku, Temujin, akan menjadi pemimpin, dan dia akan menambah wilayah taklukan kita. Dan ketika saat itu tiba, kalian akan melihat sendiri betapa dunia menjadi indah. Temujin masih seusia kalian ketika semua itu terjadi. Tapi anak kecil itu akan membangun salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Di sana, kita akan menggunakan panah kita. Hei, apa yang kalian bawa? Oh, kalian dapat burung.
Sekarang ayo kita uji. Wah. Besok kau akan melakukan perburuan yang sebenarnya. Kami percaya padamu. Semoga sukses. Berburulah. Kalau kau ingin berburu rusa, kau harus bisa berlari secepat kuda. Dan kau harus menjadi seringan mungkin. Buang semua yang tidak kau perlukan. Termasuk air? Semuanya. Bawa busur panah dan pisaumu saja. Kalau kita berhasil membunuh rusa, kita akan punya cukup makanan. Lihatlah, rusa itu cukup besar. Dengan menggunakan kuda-kuda mereka yang kuat, bangsa Mongol dapat melaju secepat ini untuk jarak yang jauh dan selama berjam-jam. Itu dia ketua kecil kita. Sekarang dia sudah bertambah dewasa. Ayo, kita bereskan dia. Setelah itu kita akan menggenggam lambang ketua. Rasakan. Dia akan membayar untuk ini semua. Rampok, suku Taichin. Aku kira mereka sekutu kita. Saudaramu Baigutai telah kembali dari perburuan dan membawa kuda kita yang terakhir. Aku akan mengambilnya kembali. Aku Temujin, anak Yasugai Raja Kiat. Apa kau melihat sekelompok orang Taichin lewat sini dengan kuda curian? Iya, mereka lewat sini ketika matahari masih tinggi. Mereka mencuri kudamu. Oh iya, namaku Borcu. Temujin, aku lihat kau sangat lelah dan kudamu kehausan. Kami suku Arulat adalah teman sejati. Jika kau tidak mengistirahatkan kudamu, dia bisa kelelahan. Dan kau juga perlu istirahat. Bagaimana kalau sekarang kau tidur dan besok subuh aku akan pergi bersamamu? Setuju? Kalau kau memang temanku, ayo kita berangkat sekarang.
Jangan buang waktu lagi. Kejar kudanya. Temujin melakukan apa yang dilakukan Herodotus di masa kuno. Herodotus adalah prajurit Roma yang berabad-abad sebelumnya melarikan diri dari 3 musuhnya. Lalu dia membuat mereka tercerai-berai dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Kau telah membuktikan kalau kau setia dan pemberani. Kau akan selalu menjadi sahabat dan rekan istimewaku, Borcu. Targutai, kau seorang pengkhianat dan kau harus mati. Aku akan memaafkanmu kalau kau mau bergabung bersama kami. Tidak. Kalian lihat, kita bangsa Mongol masih sangat lemah. Apa sebabnya? Itu karena kita tidak bersatu. Bangsa kita masih sangat sibuk berperang satu sama lain. Tidak pernah berubah. Tapi jika kita bersatu, kita tidak akan terkalahkan. Kita akan mampu menguasai padang rumput manapun. Bahkan menguasai negeri-negeri yang tidak pernah dilihat bangsa Mongol sebelumnya. Wahai orang tua yang bijaksana, tolong katakan padaku, bagaimana kita bisa menyatukan mereka semua, sementara mereka sibuk berperang satu sama lain? Aku sarankan, satukan kekuatanmu. Pilih waktu dan tempat yang sesuai dalam setiap pertempuran, dan pastikan kau selalu berada di posisi yang menguntungkan. Kau harus menerapkan kecerdikanmu. Belajarlah untuk memanipulasi musuh-musuhmu. Mereka pasti akan lebih suka menjadi raja kecil di rumah daripada jadi bawahan. Kau juga harus setia kepada semua orang yang telah melayanimu dengan setia. Semua orang menghargai kesetiaan dan kejujuran dalam kondisi sulit. Temujin anakku, sekarang kau sudah 16 tahun. Kau seorang pria dewasa, sudah waktunya menikah. Kau tahu, Desesen telah menjanjikan agar anaknya Borte dinikahkan denganmu. Dia adalah ketua yang berkuasa. Ini akan menjadi persekutuan yang baik. Baik, Bu. Aku akan berangkat besok. Temujin, anak Iesuga yang telah mengangkatku sebagai anak dan menjadi ayahku. Temujin, anak Iesuga yang... Apa Anda mengatakan sesuatu, Deyi Session? Ya, memang, tapi kau tidak mendengarku, ya kan? Itu semua karena kecantikan putri Anda. Ya, begitulah. Aku berjanji kepada ayahmu untuk menikahkan Borte denganmu. Apa yang bisa kau berikan padanya? Aku bisa memberikan dunia padanya. Cukup memenuhi syarat. Lalu aku, apa yang akan kudapat? Ini kehormatan bagiku bisa memberikan mantel bulu ini dan juga putriku harta yang paling berharga. Mereka telah menculik Borte. Begur ketua suku Merkit yang melakukannya. Mereka akan membayar untuk semua ini.
Tapi suku Merkit berjumlah ribuan. Sementara kita hanya 200 orang. Kita harus segera menemui ketua Togril. Kita akan meminta bantuan padanya. Ia dan ayahku adalah kawan baik. Ayo kita pergi minta bantuan padanya. Jangan, dia orang Kristen. Dia hanya memberi salam pada kita. Tadinya aku kira ia akan memenggal kepala kita. Mereka bau sekali, bahkan lebih buruk lagi. Baunya. Sayangku Temujin, ternyata kau masih hidup. Togril, Anda dan ayahku adalah teman baik. Aku membutuhkan bantuanmu. Megun telah menculik istriku Borte. Megun dan tentaranya sangat kuat. Kau akan memerlukan banyak prajurit dariku. Lalu apa imbalannya? Ini. Baiklah, kau boleh bawa mereka. Sayang. Kau harus membayar semua perbuatanmu. Apa yang akan kita lakukan dengan kedua orang ini? Aku memerlukan prajurit. Kenapa kita harus membunuh orang yang berguna bagi kita? Kalian semua, bergabunglah bersamaku. Akan kuberikan padang rumput pada kalian. Bertempurlah untukku. Hidup Temujin! Temujin bertempur melawan orang Merkit dan mengalahkan mereka. Ketua Merkit terbunuh dan semua orangnya sepakat untuk bergabung. Lalu suku lain pun berlomba bergabung. Temujin mulai menggangguku. Aku ingin dia berhenti. Baiklah. Bagus sekali. Ayo teruskan. Bagus. Hebat sekali. Mereka akan jadi prajurit yang hebat. Temujin, aku ingin menawarkan persekutuan besar. Sungguh sebuah kehormatan bagiku. Persekutuan untuk melawan siapa? Suku Naiman. Mereka menyerang karavan kami, karena itulah kami tidak bisa berdagang. Ya, baiklah. Aku mau. Kita akan menuju jalan yang panjang dan sulit untuk menuju kemenangan. Lalu di tengah musim dingin, Temujin dan pasukannya melintasi puncak pegunungan Atai yang tinggi. Togril ikut bersama mereka dengan perlengkapan yang nyaman sesuai dengan kedudukannya. Sebentar lagi kita akan memulai pertempurannya. Kita sudah siap. Ogodai anakku, bawa panahmu menuju ke tengah. Dan ketika musuh dalam jangkauanmu, mundur dan berpura-pura sedang kabur. Kau mengerti? Tidak masalah. Sekarang mundur, lari! Lihat, mereka lari, mereka takut. Ayo kejar! Sekarang saatnya, maju! Maju! Kalau kau dan pasukanmu bersedia melayaniku, aku ampuni nyawa kalian. Tidak akan. Penggal seluruh kepala yang lebih tinggi daripada roda kereta kita. Anak-anak mereka akan kita ubah menjadi prajurit Mongol yang tangguh. Kita telah bertempur dan berhasil menang. Hebat, kau pelayan yang setia. Aku bukan pelayan bagi siapapun. Keterlaluan, teruskan, lakukan saja. Bebaskan aku dari semua gangguan itu. Kau akan mati, pengkhianat. Togril telah kehilangan kepalanya. Temujin,
Kau telah menyatukan kami semua menjadi bangsa Mongol yang satu. Kau memimpin kami dengan berani dalam banyak pertempuran. Berkat kau kita semua berhasil mendapatkan padang rumput, tempat mengembala, juga hutan-hutan yang dipenuhi sumber daya alam. Dengan ini kami mengangkatmu menjadi kaisar dunia. Hidup Genghis Khan! Hidup Genghis Khan! Satu-satunya yang berada di atasnya adalah Tengri, Tuhan Langit Biru yang abadi. Genghis Khan akan menciptakan dan memerintah pasukan terbesar dan terkuat yang pernah disaksikan oleh dunia. Letakkan panah tepat di bawah dagu. Arahkan tepat menuju sasaran. Bicara memang mudah. Lepaskan! Aduh, hidungku. Lepaskan! Letakkan kakimu di ujung anak tangga. Ayo cepat, lakukan! Peraturan pertama kita adalah disiplin. Jika orang bertugas jaga malam tertidur, hukumannya adalah mati. Jika ada yang mabuk lebih dari 3 kali sebulan, mati. Perwira yang lemah, mati. 100.000 pasukan berkuda, 10 korps. Masing-masing kalian mendapatkan 1 pasukan. Kita taklukkan dunia. Dan kalian ingat bahwa pada saat yang hampir bersamaan bangsa Prancis memenangkan pertempuran Bouvines hanya dengan 1.000 pasukan berkuda, sementara Genghis Khan memiliki 100.000 pasukan berkuda. Mungkin dunia akan bergetar karenanya. Pada tahun 1207 seluruh Mongolia lalu Siberia Selatan ditaklukkan. 1209 Tibet Utara ditaklukkan. Dari tahun 1211 hingga 1215 mereka mengalahkan Cina termasuk ibu kotanya Peking. 1218 Kazakhstan direbut. 1220 perang melawan Kekaisaran Khwarezm yang terletak di dekat Laut Kaspia. Genghis Khan membentuk 200.000 orang prajurit berkuda. Musuhnya melawannya dengan pasukan yang lebih banyak. 1222 Kaukasus hingga Laut Hitam dan Sungai Denier. Temujin sang anak nomaden yang miskin berkedudukan rendah telah berhasil mengubah dirinya menjadi Genghis Khan yang agung, sang kaisar dunia. Kekaisarannya membentang di seluruh benua dari Cina hingga Laut Kaspia. Tidak ada orang yang pernah memiliki kekuasaan seluas itu. Anakku Ogodai dan teman-temanku, aku wariskan kekaisaranku pada kalian. Pimpinlah dengan bijaksana. Kubilai, kemarilah. Seorang bijak telah meramalkan masa depan yang cemerlang bagimu. Dan anak itu di kemudian hari menjadi Kubilai Khan yang agung. Bertahun-tahun kemudian, Marco Polo menuliskan catatan mengenai betapa megahnya kerajaannya.